Tawuran saling serang petasan antar dua kelompok pemuda, polisi bubarkan dengan gas air mata. Diduga lamban penanganan dari rumah sakit, seorang ibu hamil meninggal saat akan melahirkan. Lebih dari 230 orang Palestina tewas dalam serangan Israel ke Gaza. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Sanjaya dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang pada hari Minggu ini pemirsa. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Nah pemirsa, siang kali ini kami awali dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil sport mewah yang menabrak mobil dan motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi mobil sport berkendara dalam keadaan mabuk minuman keras. Kondisi mobil sport mewah ringsek usai terlibat kecelakaan di kawasan Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah ditabraknya. Seperti taksi, mobil, dan sepeda motor juga rusak parah. Akibat kecelakaan ini, 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, sesaat usai menabrak, pengemudi mobil sport emosi dan memukul salah satu korban yang tak terima kendaraannya ditabrak. Pengendara yang kesal pun memecahkan kaca belakang mobil sport karena mengemudi dalam keadaan mabuk miras. Jalan dari arah Bundaran kan, terus lampu merah. Gue berhenti dong, lampu merah. Gak lama, mobil nih merah, kenceng. Nabrak lah taksi, Gojek pun ada yang kena bang, dan beberapa temen-temen gue juga ada yang kena. Itu aja sih bang kalau yang kejadian yang gue tahu tadi. Dan posisi juga yang pelaku ya bang ya, posisi mabuk. Mabuk. Dan dia udah salah. Teman gue yang sebagai korban malah dipukul sama dia. Bukannya dia mengakui kesalahan, malah dia mukul teman gue. Dan dia tidak sama sekali mengakui kesalahan. Sementara di penjaringan Jakarta Utara, hilang kendali karena mengemudi sambil bermain ponsel, sebuah minibus menabrak taksi di ruas tol dalam kota kilometer 29. Kondisi kedua kendaraan rusak parah. Bahkan mobil taksi ditabrak dari belakang sempat terseret hingga terguling. Menurut pengemudi taksi, saat kecelakaan terjadi, dirinya tengah mengantar penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Biasanya kecepatan ya 80 naik ke arah bandara. Ya sempat habis ngobrol sama tamu, tahu dari belakang dihajar sama mobil. Tinggal mobil saya balik sampai ada berapa meter lah jauhnya mobil saya masih jatuh itu. Ya alhamdulillah masih diberi selamat pas saya Pak. Yang nabrak juga selamat, sama hancur juga mobil sampai roda depannya lepas. Beruntung, para pengendara dan penumpang hanya mengalami luka ringan. Kini, kasus kecelakaan ditangani petugas patroli jalan raya. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Abdullah Syafi'i Tebet, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Ya pemirsa, masifnya serangan antar 2 kelompok membuat petugas melempar gas air mata untuk membubarkan tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan petasan terjadi di kawasan Jalan Abdullah Syafi'i, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Selain petasan, 2 kelompok remaja ini tawuran dengan melempar batu dan botol. Tawuran yang kian meresahkan warga membuat petugas datang dan langsung melemparkan gas air mata guna membubarkannya. Keduanya saling serang menggunakan batu, botol kaca hingga petasan. Menurut saksi mata, aksi tawuran 2 kelompok remaja tersebut tiba-tiba saja terjadi, namun belum diketahui pasti penyebab aksi tawuran ini. Diduga tawuran terjadi akibat dendam lama. Ya awalnya sih nggak tahu ya saya, masalahnya nggak tahu apa. Pas saya lagi tidur nih, waktu saya lagi tidur, tiba-tiba saya kaget.
bangun petasan duar, karena kan petasan gede-gede gitu kan yang buat tahun baru itu kan lumayan kalau kena muka. Makanya saya bangun, begitu saya bangun ya udah kejadian lempar-lemparan. Kudu masalahnya nggak tahu gitu loh. Meski tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini, namun seringnya aksi tawuran di kawasan tersebut membuat warga sekitar resah. Dari Jakarta, Rizky Falubi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 18 siswa yang tawuran di kawasan Cilegon, Banten. Setelah memanggil orang tua dan pihak sekolah, pelaku tawuran pun menangis dan menyesal atas perbuatannya. Video amatir dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Hamim, Komplek PT Krakatau Steel, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten viral di media sosial. Aksi tawuran ini diketahui terjadi pada Rabu. Setelah video viral, polisi bergerak cepat dan menangkap 18 pelajar dari 5 sekolah yang ada di Kota Cilegon. Polisi kemudian memanggil para orang tua serta pihak sekolah. Isak tangis pecah ketika mereka dipertemukan. Di hadapan orang tua dan guru mereka, para pelajar mengaku menyesali perbuatannya. Dengan berjalannya proses hukum ini kemudian menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat, siswa-siswa yang lain agar terhindar dari tindakan tawuran. Kami akan memproteksi anak-anak kita lebih baik lagi sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depan, karena mereka adalah generasi penerus kita yang diposisikan oleh Tuhan sebagai generasi yang ditakina mama. Barangkali itu saja sekedar harapan kami. Sementara itu, polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap para pelajar dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang dilaporkan tewas dan 1 lainnya kritis dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ya, pengunjuk rasa menuntut perusahaan sawit untuk memberikan lahan plasma sawit sebesar 20%. Video amatir warga merekam suasana mencekam saat aksi unjuk rasa di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Warga berupaya menyelamatkan diri dari tembakan yang diduga dilepaskan aparat keamanan. Selain suara tembakan, suara ledakan juga beberapa kali terdengar tak jauh dari lokasi. Ledakan tersebut diduga keluar dari senjata gas air mata milik polisi. Dalam peristiwa ini, dilaporkan 1 pengunjuk rasa bernama Gijik tewas akibat luka tembakan di dada. Sementara 1 korban lainnya, Upik, kritis dengan luka tembakan di pinggang. Menurut polisi, bentrokan bermula saat warga masuk ke kawasan perkebunan PT HMBP dengan membawa berbagai senjata. Warga diadang aparat dengan imbauan melalui pengeras suara. Namun imbauan tidak diindahkan sehingga aparat melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Polisi masih memeriksa informasi terkait jatuhnya korban jiwa dan luka. Tentunya Polri berupaya untuk melakukan himbauan, kemudian menghalau masyarakat, tapi mereka terus melakukan penyerangan kepada pihak keamanan. Dan tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya dari mulai himbauan, kemudian lisan, sampai dengan gas air mata dan peluru hampa serta peluru karet. Informasi berkaitan dengan korban tentunya nanti kita akan update di sana, apakah itu ada korban luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Konflik antara warga dengan perusahaan sawit ini terjadi setelah ratusan warga desa Bangkal menduduki lahan sawit yang bersengketa seluas 1.175 hektar di luar lahan hak guna usaha. Mereka meminta perusahaan menyerahkan lahan plasma sebesar 20% tersebut, serta meminta hak pengelolaan lahan di samping kanan dan kiri jalan masuk perusahaan. Konflik ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan tidak kunjung mencapai titik temu. Dari Seruyan, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria yang diduga pelaku kejahatan hipnotis babak belur diamuk warga. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang pria yang diduga pelaku kejahatan hipnotis babak belur diamuk warga. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Bocah laki-laki yang menjadi korban hipnotis pun terlihat lemas tidak berdaya. Menurut warga, pelaku berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor. Satu pelaku menjadi eksekutor menghampiri seorang bocah laki-laki yang sedang mengendarai motor dan menepuk bahunya.
Usai korban terlihat linglung, pelaku itu meminta kunci motor korban dan membawa kabur motor korban. Namun aksi para pelaku terpergok warga. Warga geram terhadap aksi pelaku dan langsung berusaha menangkap pelaku. Satu pelaku berhasil ditangkap warga, sementara satu lainnya melarikan diri. Jam lah, anak ini tepat. Saya pantau dari seberang, nunduk. Anak ini nunduk, langsung dipinta kuncinya, ya pinjam di motor ya. Agak-agak samar tuh. Langsung ditaikin kunci kontak. Si anak diam. Udah kontak Pak, udah tinggal jalan. Saya langsung lari, saya seberang. Langsung saya pegang. Saya tanya anak ini, bilang nggak kena. Ya udah langsung saya pitim ini. Satu pelaku yang berhasil diamankan warga langsung diserahkan ke pihak kepolisian, sementara satu pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Diduga penanganan dari Rumah Sakit Lamban, seorang ibu hamil di Sumedang meninggal dunia saat melahirkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.